Yang jawab salamku dengan semangat, kudoakan segala cicilan dan hutangnya lunas. Nampak banyak hutang. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan dan kami hormati juga Bapak Kepala Desa yang hadir bersama dengan kita. Kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang hadir di Masjid Muttaqin ini. Duduk rapat kita berkumpul malam hari ini. Mudah-mudahan beginilah nanti kita duduk rapat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tak lupa adik-adik kami, anak-anak kami, ada yang pakai seragam, ada yang enggak. Mudah-mudahan semua ini jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya enggak bisa lama-lama karena kita juga sudah dekat masuk waktu Isya. Ini kemungkinan bisa stop ya Pak, langsung aja. Jadi kita punya waktu 15 menit paling lama. Saya perkenalkan dulu diri saya, nama saya Arif Habibie Batubara. Asal saya dari Kota Medan. Kalau kelahiran saya Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebelah Kabupaten Asahan. Ustadz Abdul Somad, tuan guru kita, lahir di Kabupaten Asahan, saya sekolah. Jadi tetanggaan Pak. Pas pulang marga sama-sama Batubara. Tak kenapa pula sama. Itulah kuasa Allah. Allah menciptakan makhluk tidak sama. Allah menciptakan makhluk berbeda. Dan itulah maha kayanya Allah. Dan tak sangka-sangka bisa pula awak mirip sama Ustaz Abdul Somad. Tak pernah janjian Pak. Tak pernah janjian. Istri satu, anak sudah dua. Umur saya baru 36. Kalau saya lihat di sini ini semua orang-orang tua saya, ada sebaya dengan almarhum ayah saya, sebaya dengan omak saya, kemudian juga ada mungkin kakek saya kalau tuturnya. Bukan mengajari itik berenang, bukan mengajari burung hendak terbang, lancar kaji karena diulang, hanya ulang-ulang kajian. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Riwayat yang menceritakan saat Rasulullah datang menjumpai sahabatnya. Sahabat-sahabat saat itu Bapak Ibu duduk kumpul. Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah bertanya, sahabat-sahabatku, ya ashabihi, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian? Kalaulah saya yang bertanya sama Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Baik. Sedikit yang jawab. Apa kabarnya Bu? Baik. Itu jawaban kita. Tapi sahabat saat Rasul bertanya, enggak itu jawabannya Bapak. Apa yang dijawab sahabat saat itu? Asbahna mu'minina billah. Kabar kami beriman kepada Allah. Ini Masya Allah luar biasa. Ini bisa diamalkan Pak. Mulai hari ini, kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu apa kabar? Jawabannya masih beriman kepada Allah. Paling yang bertanya, mikir-mikir, ini kayaknya buang tabiat ini bapaknya. Tak pernah jawab begitu, tiba-tiba kok beda jawabannya.
Ini bukan sahabat. Tapi Rasulullah nggak sampai di situ bertanya. Rasul nanya lagi sama sahabat, wa ma alamatu imanikum. Dan apa tanda-tanda iman kalian itu, kata Rasulullah. Kalau sekarang kita ditanya, Pak, Bu, ikut beriman. Kita semua beriman, Pak, beriman. Tapi ditanya tanda iman kita, masih bingung kita jawab. Banyak orang mengaku beriman, dia mengakui alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Iya betul, itu adalah iman. Banyak orang mengaku beriman, tandanya itu dia meyakini rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Apakah itu tanda iman? Betul, itu tanda iman. Tapi belum imanan kamilah, belum sempurna keimanannya. Karena kata Imam Syafi'i, iman itu definisinya 3. Yang pertama, iqraru bil lisan, ucapkan dengan lisan. Yang kedua, tasdiqu bil qalbi, pembenaran dari hati. Yang ketiga, wal a'malu bil arkan, melakukan dengan perbuatan. Sudah kita ucapkan dari mulut, sudah dibenarkan dari dalam hati, perbuatannya sudahkah kita lakukan? Maka sahabat menjawab, tanda iman kami ya Rasulullah, nasbiru ala bala wa nashkuru ala radha wa naqdu bi qada'illah. Tanda iman kami, nasbiru ala bala, bersabar atas ujian dari Allah. Yang kedua, wa nashkuru ala radha, bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah. Yang ketiga, wa naqdu bi qada'illah, dan ridho dengan ketetapan Allah. 3 tanda iman sahabat. Kalau hari ini Bapak Ibu, satu persatu kita periksa, ada nggak di diri kita? Ketika Allah berikan musibah, ketika Allah berikan ujian kepada kita, sabar nggak ada ujian? Sekarang ujian banyak datang ya Bu. Pandemi COVID-19. Ini banyak Pak. Nenek-nenek doakan COVID. Makanya COVID tak hilang-hilang. Ada nenek-nenek didatangi sama mohon maaf Pak Kades, datangi sama orang pemerintahan, kasih bantuan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Kami mau ngasih bantuan nek. Dari mana? Dari kantor desa. Alhamdulillah. Udah lama aku hidup di kampung, gua tak pernah datang bantuan. Iku baru datang. Bantuan dari mana kata nenek tadi? Jangan terbilang ini bantuan corona nek. Nenek itu jawab, alhamdulillah, baik betul corona. Sampaikan sama corona, kirim salam, mudah-mudahan panjang umurnya, rendah rezekinya, begini. Makanya corona tak hilang-hilang Pak. Banyak doa. Nenek itu tak tahu. Nenek itu tak tahu kan. Nah, makanya yang mengantarkan bantuan pilih-pilih cakap, jangan asal cakap aja. Jadi Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid ini musibah, ya. Ini ujian, iya. Musibah bagi orang yang selalu maksiat kepada Allah, ujian bagi orang yang taat dengan Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 ujian Allah berikan dalam kehidupan manusia. Pertama, minal khauf, takut miskin, takut tak dapat jodoh, takut jabatan hilang, takut anak tak nikah, takut anak tak punya kerja, takut. Itu rasa takut diberikan Allah. Dan rasa takut itu semua Allah berikan sama kita Bapak Ibu. Tergantung kita menyikapi rasa takut itu. Ibu Bapak mohon maaf. Nah, itulah masuk ke bisa. Cuma dulu Pak, kita lanjut coba. Iya, kita lanjut nanti tinggal komat ya Pak. Bisa dirusak ini kita lagi. Sampai mana dari lupa ada. Ujian. 5 ujian takut. Ibu Bapak kalau seandainya Ibu jalan keluar, ada anjing itu galak, Ibu berani tak lewat? Enggak. Yang Ibu lakukan di saat itu apa?
menghindar. Betul? Menghindar. Ini takut sama makhluk. Saya Pak kalau di Medan ceramah itu subuh jam 4 udah pergi dari rumah, walaupun naik mobil sendiri saya berangkat. Itu kadang-kadang spion kanan kiri diperhatikan, ada Honda ikut dari belakang, udah was-was. Udah muncul prasangka baru, ini kayaknya membunuh, ini kayaknya mau merampok. Saya menghindar. Di mana jalan yang ramai, di situ saya lewat. Artinya kalau kita takut kepada makhluk, kita menjauh. Tapi kalau takut sama Allah, bukan menjauh, tapi mendekat dan terus mendekat kepada Allah. Tergantung kita menyikapi rasa takut itu. Wajib lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan nyawa orang-orang yang kita cintai. Ibu meninggal suami, sedih tak? Tak sedih loh. Ibu meninggal suami, sedih tak? Bapak meninggal istri, sedih tak? Sedih. Bilang sedihnya tadi lah, sedih. Sedih. Ibu saya tanya, kalaulah suami meninggal dunia, istri duduk di mana? Jenazah itu terletak di dalam rumah. Istri duduk di mana jenazah? Samping. Apa ya, baca Yasin sambil nangis. Tapi kalau istri yang meninggal dunia, bapak di mana dulu? Itu fakta, Pak. Itu fakta. Di mana-mana begitu. Enggak di Riau, enggak di Sumatera Utara. Hampir mungkin di seluruh Indonesia begitulah tradisi. Kalau sudah suami yang meninggal, bini menangis samping jenazah. Tapi kalau bini meninggal dunia, menangis apa? Menangis, mata kanan berair, mata kiri nengok siapa dan bini. Iya begitu, cinta kita hanya dunia. Sedih kehilangan orang. Kemudian apa lagi? Wanasi minal amwal, kekurangan wat tamarat, musim pacekli, kekurangan buah-buahan, kekurangan pangan, bahan pangan. Ini musibah. Saya bertanya, 5 musibah yang dibilang Allah di Al-Baqarah ini, mana yang enak Bapak Ibu? Takut, lapar, kurang harta, meninggal orang, wafat orang yang kita cintai. Yang kelima, musim pacekli, kekurangan buah-buahan. Ini 5 ujian mana yang enak? Satu pun kan yang enak. 5 ini disuruh milih, nggak mau kita milih. Tapi coba perhatikan kalimat yang Allah sebutkan setelahnya. Wa basyiris sabirin. Ini kabar gembira. Berikan kabar gembira ini. Buat siapa ini kabar gembira? Buat orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka ketika ditimpa musibah, qalu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Suami ibu milik Allah, istri bapak milik Allah, anak kita milik Allah, harta kita punya Allah, rumah mobil semua punya Allah, bahkan nyawa kita ini juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua punya Allah, mutlak semua punya Allah. Kalaulah semua mutlak punya Allah, Pak, mohon maaf apa yang kita sombongkan dalam hidup ini. Makanya Pak, mohon maaf, seperti kotor bahasa manusia ini Bapak Ibu, mohon maaf, si tai-tai Pak. Tahu tai itu kotoran. Ini tubuh manusia ini semua kotoran. Kepala, ada nggak kotorannya? Ada kotoran kepala. Apa namanya Bu? Ketombe. Mata, ada nggak kotorannya? Apa namanya? Bele. Kalau orang Jawa bilang bele. Telinga, ada nggak kotorannya? Apa namanya? Kalau orang Jawa bilang kalau dia kering popok, kalau bercair dia tungki. Jorok memang. Badannya ada nggak kotorannya? Ada, tainya daging. Semua badan ini kotoran. Hina, lantas apa yang kita sombongkan? Punya harta sedikit sombong, punya jabatan sedikit sombong, punya ilmu sedikit sombong, punya makan orang. Mentang-mentang punya ilmu, orang bertanya, nggak penting jawab pertanyaanmu itu, nggak berkelas. Oh,
nggak berkelas. Orang banyak berilmu didebatkan untuk berdebat, bukan diamalkan. Kata Arab mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nasykuru 'ala Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Saya sedikit aja bahas nikmat, nggak banyak. 2 nikmat saja ingin saya bahas. Kalau kita bahas satu persatu nggak akan habis, karena nikmat Allah la tuhsuha, nggak sanggup kita menghitung. Pertama, nikmat apa? Ini nikmat anak kita. Anak nikmat tahu? Nikmat. Banyak orang hari ini nikah nggak diberikan Allah anak, habiskan duit miliaran buat program bayi kamu, berangkat ke Eropa, Amerika, habisan. Dia habiskan duitnya. Ini anak sudah dikasih Allah. Gunakan anak ini untuk jalan kita Bapak Ibu masuk ke dalam surga Allah. Pendidikan agama harga mati buat anak kita. Makanya Yayasan Kampung Zikir Madani membuat sebuah wadah. Yayasan Kampung Zikir Madani membangun sebuah pesantren, dan di pesantren itu akan mengangkat anak-anak generasi-generasi Islam, akan bakal menjadi pada ulama-ulama yang khususnya di Provinsi Riau ini. Ini yang perlu, pendidikan agama. Ibu kalau mati, kalau meninggal dunia kita wafat, mau nggak ibu disolatkan sama anak kandung? Anak kandung yang jadi imam. Ini cita-cita Pak. Saya sering dikatakan, hei anak-anak muda, hari ini kalian sibuk belajar tinggi, silakan, bagus. Tapi kalau seandainya ayah, ibunda kalian meninggal dunia, kalian nggak sanggup ikut mengerjakan fardu kifayahnya, naudzubillah min dzalik. Orang tua yang mandul itu bukan orang tua nggak punya anak, bukan. Orang tua yang mandul itu 12 orang pun anaknya, ketika dia meninggal dunia, 1 anak pun tak ada bermanfaat buatnya. Sama ada nggak punya anak itu? Kalaulah anak mau kita seperti itu, kalau nggak belajar ilmu agama, nggak akan mungkin bisa dia lakukan. Yang kedua, nikmat apa? Nikmat harta. Harta itu Bapak Ibu mohon maaf nih, harta itu adalah nikmat yang paling tidak berharga yang diberikan Allah kepada manusia. Paling tidak berharga Pak. Banyak duit tapi tak bisa makan daging, enak tahu? Banyak duit tapi makan daging kuman darah tinggi. Banyak duit makan durian, lagi musim durian, orang makan awak nengok aja naik kuda. Banyak duit. Kenapa penyakit? Lebih memilih sehat daripada punya harta banyak, tapi harta itu nggak bisa bermanfaat buat kita. Ini musibah. Syukuri nikmat hari ini yang ada. Yang terakhir Bapak Ibu, wa nardo bil qadaillah. Itu dengan ketetapan Allah. Sabar itu ibadah. Sabar itu ibadah Bu. Syukur juga ibadah. Sabar dan syukur itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Tugas Allah menentukan hasil dari ibadah. Apapun hasil yang diberikan Allah dari ibadah kita, itu sudah ketetapan Allah. Jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Dan hari ini apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami hari ini, itu semua adalah ketetapan Allah. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan, ikhtiar manusia tidak akan pernah bisa untuk menyingkap tirai takdir. Sehebat apapun manusia gak akan bisa merubah takdirnya. Tapi bagi kita manusia hari ini, hamba-hamba Allah, wajib berikhtiar, yaitu wajib kita berusaha beribadah. Karena makof kita mungkin masih makof asbab musabab, kausalitas sebab akibat. Kenapa kaya? Karena bekerja. Kenapa kenyang? Karena makan. Tidak mungkin orang kaya kalau tak bekerja. Tak mungkin orang bisa kenyang kalau nggak makan. Itulah mungkin masih makom diri kita. Ibadah, tugas hasil ibadah, tugas Allah. Jangan campuri tugas Allah Bu. Aku udah banyak sedekah Ustaz, tapi kenapa tak kaya-kaya? Aku tiap hari sholat duha Ustaz, tapi tak kaya-kaya. Sholat duha bukan buat manusia kaya Bapak Ibu. Sholat duha itu fasilitas untuk mendatangkan kekayaan. Yang menjadikan kita kaya tetap Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Cuma Allah berikan fasilitas. Fasilitasnya ini sholat duha. Rajin sholat duha, insya Allah rezeki akan datang. Tapi yang memberikan rezeki tetap Allah. Itu keyakinan. Ikhtikaf kita jangan sampai melenceng. Jangan bilang gara-gara sholat duha lah kita ya. Salah tuh.
Gara-gara Allah yang menyebabkan kita kaya, tapi Allah berikan jalannya. Cuman kadang-kadang kita malas menggunakan fasilitas Allah. Allah sudah siapkan, Pak, mau dipuji-puja makhluk, kita mau dimuliakan manusia. Ada, ajar kita mau dikabulkan Allah, tahajud, dimuliakan manusia. Itu fasilitas, tapi kita nggak mau pakai fasilitas itu. Yang salah Allah atau kita? Kita yang salah, bukan Allah. Hidayah itu dijemput atau datang sendiri? Dijemput, nggak bisa hidayah datang sendiri. Ibu bapak kondangan orang pesta. Pesta itu sekarang biasanya makan ala Prancis, ambil sendiri. Tiba-tiba ada yang kondangan, dia nggak mau ambil makanan, duduk sendiri dia. Tiba-tiba pulang, tetangga nanya, ibu tadi undangan? Iya undangan. Makan nggak? Enggak. Kenapa ibu nggak makan? Nggak ada ditawari sama tuan rumah. Tapi kan sudah dihidangkan di situ, Bu. Anda sendiri nggak perlu lagi ditawar-tawarin sama tuan rumah. Ini yang salah tuan rumah atau ibu yang undang? Yang undangan kenapa? Sudah disiapkan kok. Hidayah itu sudah disiapkan Allah, tapi kita yang nggak mau menjemputnya. Yang salah Allah atau kita? Ada pula orang diajak, yuk sholat yuk. Belum lagi dapat hidayah. Belum dapat hidayah, dijemput. Jangan nunggu hidayah itu datang sendiri. Bagaimana cara menjemput hidayah? Ini ada majelis ilmu datang. Mungkin dari majelis ilmu ini asbab datang hidayah kepada kita. Banyak orang tobat gara-gara dulu di majelis ilmu awalnya nyender-nyender di tiap majelis sambil main handphone bapak ibu. Rupanya sambil main handphone, main super win kan ada bukan? Terus main itu dia lagi dengarnya ceramah. Dia juga akhirnya dia tutup handphonenya, dia dengarkan ceramah. Bisa dapat hidayah sebab itu. Hanya duduk di masjid saja. Jadi mesti jadi ketentuan Allah itu kita harus ridho. Gak boleh kita bunuh. Tidak ridho kita Pak. Oh saya itu Pak, maksiat itu. Tak ridho kata Imam Ibnu Athaillah itu maksiat. Contoh, suami meninggal dunia, ibu enggak ridho, bisa enggak suami hidup lagi? Enggak. Anak meninggal dunia, alhamdulillah, bisa enggak kalau kita enggak ridho anak itu hidup lagi? Enggak ridho kita, anak enggak hidup. Udah anak meninggal, kita dapat dosa, mau enggak? Tentu kita tak mau, maka ridholah kita. Semua yang terjadi ini ketetapan Allah. Corona Pak datang, itu ketetapan Allah. Allah yang menurunkan corona. Tak ada satu makhluk pun yang di dunia ini yang mampu untuk mengusir corona itu. Kenapa? Karena corona itu tak tahu kita Pak di mana tempat tinggal. Kalau tahu enak awak datang, corona kau jangan kau di sini. Diusir apa? Tapi kita tak tahu, musibah tak bisa kita lihat. Dulu banyak musibah diberikan Allah, bisa kita lihat. Gempa, tsunami Aceh, kita bisa tengok walaupun dari TV, dari handphone. Gunung Sinabung Pak, di Medan kami sana, saya lewat di Gunung Sinabung, itu nggak ada lagi penghijauan Pak, udah tandus. Abu vulkaniknya sampai ke kota Medan. Bisa kita lihat Pak, gunungnya meletus. Dan itu pun nggak buat manusia takut sama aku, kata Allah. Udah bukti tunjukkan kekuasaanku, mereka nggak takut. Bisa mereka lihat, tapi nggak berubah juga mereka. Ini kuberikan musibah, tak bisa dilihat manusia. Bingung no. Sampai-sampai salam mau selesai sholat, mau salaman pun banyak yang takut. Dia kan takut salam. Awak luruskan sof, anak-anak saya biasa kalau jadi imam gitu Pak. Sof, suku batum Pak Indah Tasbihatus Sufu minta mani sholat, luruskan sof dan rapatkan. Saya bilang anak-anak jawab di belakang, Ustaz nggak boleh rapat corona. Cuman saya kepengen di kemarin waktu nonton Liga Inggris, saya pengen kali. Jadi waktu tendangan pagar jaga jarak. Freak pelanggaran, ada pagarnya itu, nggak boleh rapat jaga jarak. Oh enak pola wastu. Alhamdulillah Pak, di Eropa kemarin Liga Inggris ya, Liga Champion, semua pemain dan penonton nggak ada pakai masker. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti itu. Di sini alhamdulillah nggak pakai masker. Medan Pak, masuk masjid pakai masker. Kadang-kadang ada kotak, masuk dalam kotak sebelum masuk masjid, disuruh berputar kita Pak. Saya masuk kayak tenaga wati saya buka, disemprot pula pakai air. Masuk masjid dingin betul AC-nya, ya Allah. Saya bilang sama istri waktu pulang dari masjid, Dek, saya bilang, apa bang, kayaknya bang besok Dek matinya bukan karena corona nih. Jadi kenapa bang masuk angin kayaknya? Udah basah baju, masuk masjid dinginnya minta, nggak pakai sajadah pula. Kaki kita nggak pakai kaos kaki.
Ya kan langit itu sudah bijak. Nah, ini semua ketetapan Allah. Ibu bapak tetaplah tenang dalam menghadapi situasi ini. Yang penting jangan hanya menjaga iman tubuh, tapi jaga juga iman kita. Bukan masker yang kita pertebal, tapi pertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masker itu bisa saja lepas kapan saja. Tapi kalau iman kita pertebal, maka kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu kita pada malam hari ini, Allah turunkan keberkahan di kampung kita, khususnya di dusun Jawi-Jawi ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf saya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya anak Medan, nggak pandai Pak bicara yang halus-halus. Anak Medan itu biasanya ngomongnya agak kasar. Ya, memang karena anak kita, saya juga makhluk yang kasar, makanya nggak pandai ngomong halus karena bukan makhluk halus. Jadi itu aja Bapak Ibu, untuk makola pada tandur makola, lihatlah yang disampaikan. Jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, karena yang menyampaikan belum tentu lebih berilmu, lebih mulia daripada orang-orang tua saya. Semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.